Saya mau ke Pak Sani dulu. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Astrid. Pak Sani, Anda meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam pengaturan larangan mudik ini. Aturan apa saja Ya, sih yang belum tegas soal mudik? ya. Kalau kita melihat pengalaman 2020, itu jelas kan masih banyak masyarakat yang malah melakukan perjalanannya menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini ada dua. Apa memang masyarakat itu memiliki mobil sendiri terus mereka menggunakan mobilnya sendiri atau dan yang kendaraan pribadi menggantikan posisi kami sebagai pelaku antar kota antar provinsi. Nah, maksud saya tegas itu adalah kalau memang dengan alasan yang dianggap penting kita harus menyetop dan tidak melakukan perjalanan supaya tidak tumbuh klaster-klaster baru, oke lah. Itu sebagai salah satu anak bangsa kita harus sepakat lah dalam hal ini. Namun jangan kami yang berizin resmi, kami yang terpantau, kami yang nampak, kami stop. Namun digantikan oleh oknum-oknum atau oportunis yang lain. Nah, di sini juga kekuatan aparat untuk penegakan hukum itu jalan. Jadi kalau memang mau tutup, kunci benar komit, pemerintah komit, kunci semua jalan, pastikan jalan tol, jalan provinsi itu tidak ada masyarakat yang lalu-lalu ada apapun. Nah, kalau memang pemerintah bisa itu, ayo kita lakukan. Prinsipnya itu loh, Mbak Tri. Kalau mau tegas melarang mudik, jangan hanya yang resmi transportasi umum, tapi juga kendaraan pribadi juga harus tegas dilarang. Saya ke Pak Syarif Abdullah Al-Qadri. Selamat sore Pak Syarif. Ini Anda mendukung larangan mudik ini pemerintah untuk dalam rangka menekan angka corona atau angka COVID-19. Anda melihatnya seperti apa, Pak Sani bilangnya kurang tegas karena kendaraan pribadi nggak diatur dalam larangan mudik ini? Iya, jadi gini, pada prinsipnya kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melarang mudik karena kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Syarif. Saya lanjut dulu ke halo, Pak Sani. Halo, Pak Syarif. halo, iya. Oke, sudah kembali. Silakan lanjutkan Pak Syarif. Ya, jadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita dukung karena memang tentu kita tidak ingin terjadi ada klaster baru ya. Dari daerah dari Jakarta atau dari Jawa ke daerah lain gitu. Karena kalau itu yang terjadi ya tentu akan membawa mudarat yang lebih besar. Yang kedua berkaitan dengan masalah ini ya tentu larangan pemerintah itu juga untuk kepentingan kita bersama. Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang ada dapat memahami hal ini karena memang kondisi kita ini masih dalam suasana COVID. Belum juga masih terselesaikan vaksin, umpamanya masih banyak yang belum tervaksin kaitan dengan ini. Maka untuk itu ya satu-satunya sekarang ini untuk mencegah itu yang sampai terjadi ya salah satunya ya ada larangan mudik. Yang jadi masalah tentu apa yang disampaikan oleh Pak Sani tadi, larangan itu supaya efektif. Jangan cuma sekedar larangan. Saya sependapat, saya sangat setuju. Ya mobil-mobil pribadi juga harus dilarang. Nah, ini kan simulasinya harus diatur oleh pemerintah. Bagaimana ketika orang melintasi setelah Jakarta, umpamanya ke Jabodetabek, nah, kemudian kan harus bagaimana cara pengawasannya. Kemudian setelah dia masuk ke daerah tujuan, ini apa betul penduduk setempat atau mereka ini datang dari mana gitu ya, dari Jakarta atau dari Sumatera, dari mana yang bisa jalan darat. Kalau yang kayak Kalimantan kapal dengan lewat pesawat, tetapi memang yang pengawasannya perlu ekstra itu adalah Pulau Jawa dengan Sumatera karena sekarang tol sudah menyambung. Jangan hanya kendaraan umum yang dilarang, tetapi kendaraan angkutan komersial ya yang dilarang, tetapi angkutan umum tidak dilarang ya. Saya kira nanti malahan orang banyak menggunakan angkutan umum. Nah, maka supaya itu lebih efektif betul, supaya tidak terjadi bagaimana yang diinginkan oleh pemerintah itu, mungkin juga diinginkan oleh masyarakat tidak terjadi klaster baru itu betul-betul terwujud. Tapi kalau larangannya itu tidak dilakukan, saya khawatir juga
Artinya apa yang menjadi keinginan pemerintah tidak terjadi klaster baru bisa terjadi karena mereka menggunakan mobil, menggunakan kendaraan umum, menggunakan mobil sewaan, charteran, atau juga banyak yang pakai sepeda motor ya. Oke. Pengalaman-pengalaman yang lalu itu. Ini saya kira pemerintah kalau itu harus dilarang ya tentu harus melakukan pengawasan yang ketat. Catatannya dari DPR adalah pengawasan yang harus diperketat. Tahun lalu pengawasan juga dilakukan dengan sejumlah penyekatan. Pak Sani melihatnya seperti apa? Sudah ada penyekatan, apakah itu efektif? Seperti kita lihat yang terjadi tahun 2020, tidak cukup aparat di lapangan 24 jam full in charge untuk menyekat jalan untuk mengawasi masyarakat. Nah, terus kedua, tidak hanya di jalan tol, di jalan provinsi dan jalan-jalan tikus, katakanlah jalur-jalur kecil yang menuju ke kota-kota tersebut, itu ditempuh oleh masyarakat. Nah, artinya begini loh, ini mohon izin Pak Syarif, tadi kan saya sepakat sama Bapak, kita sama Pak, kita ingin supaya tidak tumbuh atau tidak terjadi klaster-klaster baru. Kalau pemerintah memang sanggup dan siap konsekuensinya ini tadi dalam pengawasan dan pengetatan, sekali lagi saya nyatakan kami siap untuk itu. Namun jangan hanya angkutan, tidak ada kata lain, semua pengguna jalan, semua masyarakat tidak boleh melintas kota. Nah, kalau mau digiring sebenarnya Pak Mbak Astrid, menggunakan transportasi umum ini lebih bisa dideteksi. Toh kan sudah ditemukan alat yang katanya tingkat akurasinya sudah di atas 90%. Genos sudah diterapkan di KAI. Kenapa tidak Genos ini yang dimanfaatkan untuk penumpang masyarakat menggunakan transportasi umum, bisa dicek dengan Genos, diperbanyak alatnya di semua terminal mungkin, atau bandara, atau stasiun dan segala macam, supaya terdeteksi. Nah, kalau menggunakan transportasi umum, seperti kami semua sudah terintegrasi dengan sistem, ya kan, sistem tiketing masing-masing TO dan ya di Spionam, di Dipas Kementerian Perhubungan. Nah, kalau umpama terjadi ada yang positif di daerah tujuan, ngetrisnya pun gampang. Kalau kendaraan pribadi kan dia masing-masing. Tadi persis Pak Syarif sudah katakan, mereka menggunakan kendaraan sewa, menggunakan bahkan kendaraan pribadi yang disewakan dan segala macam, itu kan jadi tidak terkontrol, jadi liar. Nah, ya kami mohon pemerintah kalau memang mau melakukan ini, siap menyiapkan infrastrukturnya supaya ini bisa berjalan maksimal. Anda mau mengatakan bahwa mudik dengan angkutan umum itu lebih terkontrol daripada larangan mudik tanpa kejelasan larangan kendaraan pribadi, begitu? Menurut saya seperti itu, Astrid. Karena itu tadi saya bilang, sekali lagi pemerintah sudah melalui Kementerian Perhubungan, Pak Menhub kan sudah taruh di stasiun kereta kalau nggak salah dengan KAI alat Genos. Oh, Genos kan sudah ada. Itu juga terjangkau lah oleh masyarakat Rp25.000. Nah, tinggal ditaruh di terminal yang LHR-nya tinggi, jumlahnya dibanyakin, sehingga masyarakat melalui proses itu dicek mana yang kena screening yang positif ya jangan berangkat, yang positif yang negatif boleh meneruskan perjalanan. Itu lebih terdata. Masyarakat yang keluar masuk itu lebih terdata kalau menggunakan angkutan umum. Nah, lebih simpel menurut saya mengawasi kami ketimbang mengawasi kendaraan pribadi. Nah, tinggal kendaraan pribadi itu diperkuat pengawasan di jalan. Maaf sekali lagi, pemerintah kalau bisa menjamin tidak ada oknum di jalan raya, itu bisa akan clear semuanya. Lebih mudah mengawasi transportasi umum daripada mengawasi kendaraan pribadi yang mudik. Nanti saya akan minta tanggapannya ke Pak Syarif usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang.